Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah masih memberikan kita rahmat dan nikmat sehingga kita masih dapat melanjutkan dars kita, pelajaran kita dari kitab Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna. Kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh penulisnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kaidah-kaidah penting dalam menerangkan, dalam memahami sifat-sifat Allah Ta'ala dan nama-namanya itu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memurajaah muqaddimah dari kitab yang sungguh sangat indah. Sedikit kita tambahkan di bagian akhir, Syekh menyebutkan sebab penulisan kitab ini. Wa min ajli manzilatihi hadhihi, karena kedudukan ilmu memahami nama dan sifat Allah ini tinggi. Wa min ajli kalamin nasi fihi bil haqqi taratan wa bil batili nashi 'anil jahli aw at-ta'assub taratan, atau disebabkan banyaknya perbincangan manusia di dalam nama dan sifat Allah. Satu sisi hak, benar pengkajiannya, perbincangannya, karena sumbernya juga benar. Tapi di sisi lain ada kebatilan yang tumbuh disebabkan oleh kejahilan dan ta'assub. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sebutkan tentang ittiba', taklid dan ta'assub. Dan ini mesti kita ingat apa yang disebutkan oleh Syekh, bahwa ada keyakinan-keyakinan yang tumbuh, tetapi keyakinan itu keliru, keyakinan yang salah. Maka disinilah pentingnya apa? Masdar talaqi, sumber atau rujukan yang benar di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarnya rujukan itu penting sekali. Ikhwan fillah barakallahu fikum. Ketika seseorang salah di dalam menyebut, salah di dalam memperbincangkan nama dan sifat Allah, salah di dalam memahami nama dan sifat Allah, waspadalah. Pengajian-pengajian tersebut, kelompok-kelompok itu, karena membicarakan tentang Allah saja mereka mampu tanpa landas menyinggung, apalagi dengan hukum-hukum Allah.
dengan batil, maka waspadlah, tentu dia akan lebih batil berbicara tentang hukum Allah. Kalau tentang Allah saja dan batil pembicaraan, pemahaman, maka sudah tentulah hukum-hukum Allah terhadap hukum-hukum Allah mereka dengan sewenang-wenangnya juga batil atau keliru di dalam memahami. Nah, itu tidak diragukan. Berbicara tentang Allah, sifat Allah, nama Allah, dan Allah tanpa landasan ilmu, tentu nanti hukum-hukum Allah juga tanpa landasannya. Baik. Lalu apa kata Syekh? Ahbabtu an aktuba fihi ma tayassara min al-qawaid. Aku ingin atau aku suka agar aku bisa menulis tentang nama dan sifat Allah ini, tentang kaidah-kaidah ini. Apa yang mudah? Ma tayassara min al-qawaid. Apa yang mudah dari kaidah-kaidah. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Di sini kalimatnya ma tayassara. Apa yang mudah? Kaidahnya mudah nanti, tetapi penjelasannya agak berat. Memahaminya butuh fokus, butuh juhud, kesungguhan untuk memahaminya. Sebab kalau keliru, maka keliru pula lah pemahaman keyakinan yang paling urgent, yang paling penting dalam agama. Ini kaidahnya mudah, tetapi pemahamannya butuh kesungguhan hati, otak yang sedikit muter. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam surah Al-Ankabut. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh betul-betul kami akan tunjukkan dia jalan yang benar. Barang siapa yang betul-betul mencari keridaan Allah, fina ini bisa bermakna mencari dalam keridhaannya, maka sungguh betul-betul akan kami berikan dia petunjuk kepada jalannya. Nah, jadi kita memohon saja petunjuk kepada Allah untuk memahami ilmu yang sangat tinggi. Jadi kalau berbicara kita tentang ilmu, inilah ilmu tingkat tinggi. Apa sebab? Ilmu tentang Allah. Jadi kita sedang belajar ilmu tingkat tinggi. Ilmu yang paling tinggi kedudukannya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah sudah sebutkan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Maka berbuat ihsan saja itu, insyaallah kan Allah Ta'ala berikan petunjuk. Dan petunjuk itu, ilmu tauhid adalah ilmu yang akan tertanam di dalam hati. Ilmu tauhid adalah bagian dari ilmu hati, amalan hati. Dan Allah lah yang akan memasukkan pemahaman itu ke dalam hati kita. Barakallahu fiikum. Dan ingat, semakin berat perjuangan kita, maka semakin mantap pula pemahaman dan persamaan. Orang yang semakin kuat perjuangan, itu semakin mendalam lagi. Nah, ini tidak apa-apa, di berat-berat sedikit tidak apa-apa. Dia fokus, jangan sampai salah. Sebab kalau salah, ini gawat ya. Dalam tentang ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, tidak boleh jahil murakab. Jahil tidak boleh, jahil murakab juga tidak boleh. Bodoh, tidak mengetahui, tidak boleh. Dan kita tidak mengetahui, namun kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, itu dari jahil murakab, itu juga bahaya. Ikhwatillah, barakallahu fiikum. Lalu Syekh menyebutkan rajiyan ila Allah Ta'ala an yaj'ala 'amali khalisan li wajhihi. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Ta'ala menjadikan amalan ini ikhlas untuk mengharapkan wajahnya, muwafiqan li mardahi, sesuai dengan keridhaannya. Nafi 'an ibadi bermanfaat untuk manfaatnya. Sering kita mendengar bahwa kata-kata khalisan di wajhihi itu ikhlas untuk mengharapkan ridha Allah. Terjemahan kalau di kitab itu apa? Di buku itu apa?
Coba ya. Ini ada yang terjemahannya. Nah, ini terjemahan yang tepat. Ini terjemahan yang tepat. Di halaman berapa dia? Halaman 27 ya. Apa? Nah, mengharapkan wajah. Seringkali diterjemahkan khalisah di wajah itu ikhlas untuk mengharapkan ridha Allah. Kalimat ridha Allah juga betul. Tetapi menggunakan liwajhihi itu untuk keridhaan Allah, ini kan mentawil. Berubah maknanya kepada makna yang lain, makna yang sesungguhnya pada makna yang lain. Jadi terjemahan yang tepatnya adalah ikhlas untuk mengharapkan wajahnya. Sebab wajah Allah Ta'ala itu tetap wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluknya. Dan otomatis juga bahwa orang-orang yang mengharapkan wajah Allah tentulah dia mengharapkan keridhaan Allah. Dan timbulnya takwil itu akibat pemahaman yang tidak seperti pemahaman generasi salaf. Tadi mengharapkan wajah Allah, nanti takut wajah Allah, takut ya. Padahal wajah Allah itu satu hari dahulu ada orang yang bertanya kepada saya, bukan orang, di kalangan ustaz-ustaz kami ngumpul-ngumpul ketika itu di tempat biasa kami ngumpul. Lalu ada seorang ustaznya, waktu itu senior saya juga bertanya, ustaz, ada mahasiswa saya bertanya, wajah Allah itu seperti apa? Nah, itu kalau timbul pertanyaan seperti itu apa jawabannya? Coba kita jawab. Wajah Allah itu seperti apa? Betul. Wajah Allah itu seperti apa? Sesuai dengan itu dia. Jadi saya menjawab ketika itu, wajah Allah itu seperti yang Allah Ta'ala kabarkan. Bagaimana Allah kabarkan? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak serupa dengan makhluknya. Selesai. Nah, jadi timbulnya pemahaman apa? Timbulnya pemaknaan liwajhihi untuk ikhlas mengharapkan keridhaan Allah karena takut wajah Allah. Nanti kita serupa dengan makhluk ini. Takut kita menyerupakan Allah sehingga kita lupa maknanya kepada makna yang lain. Sebenarnya kita juga sudah jatuh di dalam penyerupaan Allah terhadap makhluknya. Ini boleh berarti. Jadi bagusnya ada tempat tulis. Kalau nggak ada sekarang ada orang, fokus saja. Kedepannya untuk pelajaran ini itu harus ada papan tulis. Tidak bisa sembarangan. Nah, jadi kita takwilkan, kita rubah, takwil itu rubah maknanya, ada maknanya. Itu karena takut nanti tak serupa Allah dengan makhluk, tak mungkin wajah. Padahal Allah sendiri sebutkan Allah punya wajah. Dirubah maknanya mengharapkan ridha Allah. Padahal dengan sendirinya kita sudah dari awal itu hati kita itu sudah ada menyerupakan Allah dengan makhluknya, kan sama, kita samakan itu wajah. Padahal mungkin Allah punya wajah. Padahal kita menganggap wajah Allah itu sudah menyerupakan kepada makhluk itu. Jatuhlah kita kepada penafian sifat Allah. Kita tiadakan sifat Allah, sifat wajah bagi Allah. Makanya Ahlus Sunnah menetapkan wajah Allah tetap wajah, tetapi tidak serupa dengan makhluk. Penting. Jadi makna wajah Allah dan apa maknanya khalisan wajhi, ikhlas mengharapkan wajah Allah. Gini, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu nanti, yakni akhirat kelak, di surga Allah yang penuh kenikmatan, wajah-wajah mereka putih berseri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka melihatnya Allah. Ini penting ya. Nah, ini catatan untuk mukadimah ini. Baiklah.
Saya harapkan besok beli buku ini. Beli buku ini. Al-Qawaidul Muthlah, memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Biar betul-betul serius belajarnya. Nah, kaidah-kaidah ini penting sekali. Cuma sebelum kita masuk ke kaidah ini, mesti diingat bahwa nama dan sifat Allah ini tidak boleh ada 4 hal atau 5 hal. 1, tahrif, merubah lafaznya kepada lafaz yang lain. Secara ringkas ya. Ini di buku ini ada. Itu di bagian muqaddimah petahnya. Itu halaman 16. Nah, kemudian kedua, tanpa takwil. Apa itu takwil? Tanpa berubah makna. Ketiga, tanpa taktil, tanpa meniadakan. Jadi jangan dinafikan sifat Allah itu, nama Allah itu. Tanpa tasbih, tanpa penyerupaan terhadap makhluk. Dan yang kelima, tanpa tamthil, tanpa mencontoh-contohkan Allah dengan makhluk. Ingat, Ahlus Sunnah meyakini tentang nama dan sifat Allah dengan menafikan 5. Tanpa tahrif, takwil, taktil, tasbih, tamthil. Bukan. Baiklah, itu nanti bisa kalau saya tanya-tanya nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini penting sekali. Barakallahu fiikum. Ikhwati fillah, kaidah yang pertama. Qawaidun fil asma'illah ta'ala. Ini nanti ada bagiannya. Ada kaidah-kaidah dalam nama-nama Allah dan ada kaidah-kaidah dalam sifat-sifat Allah. Ini bagian kaidah-kaidah qawaid fil asma'illah ta'ala. Kaidah-kaidah di dalam nama-nama Allah Ta'ala. Ini kaidah dalam asma'. Nanti baru sifat. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama. Asma'ullah Ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah Ta'ala itu kulluha, semuanya husna. Husna, apa makna husna? Coba dibaca terjemahannya itu, buku terjemahan. Tonton baca. Nama-nama Allah Ta'ala tidak diterjemahkan yang makna husna. Karena husna itu terbaik, terindah. Beda dari hasan. Hasan baik, tapi ada kemungkinan masih ada kekurangan yang ada di dalamnya. Nah, ini kalimatnya husna, terindah, terbaik. Makanya di buku terjemahan itu diterangkan dengan dituliskan terjemahan hanya husna saja. Karena seringkali bahasa Arab itu tidak terwakili pemaknaannya dalam bahasa Indonesia. Seringkali. Ikhwati fillah barakallahu fiikum. Ay balighatun fil husni ghayatan. Artinya husna maknanya adalah balighatun, sampai pada puncak keindahan yang maha indah. Balighatun fil husni, sampai pada keindahan ghayatan, pada puncak. Sampai pada keindahan puncak. Maknanya indah yang keindahannya mencapai puncak, maha indah. Baik, tentang kalimat ghayatan ini, itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam syarahnya juga menyebutkan makna ghayatan itu kamalan, kesempurnaan. Jadi ada orang yang menyebutkan bahwa lafaz yang paling bagus itu adalah kamalan. Ini lakana qaulan qaulina kata
Syekh Hussein rahimahullah ta'ala. Ya betul, ungkapan kamalahu itu lebih baik. Nah, tetapi ini juga memberikan faedah ya kesempurnaan. Baik, itu sering lapas para penuntut ilmu. Inilah yang harus kita pahami terlebih dan hafalkan. Saya berharap yang para penuntut ilmu itu dihafalkan. Coba hafalnya pakai bahasa Arab. Ini kaidah yang pertama dari kaidah-kaidah nama Allah Ta'ala. Asma'ullahi, coba baca. Asma'ullahi Ta'ala kulluha husna. Nama Allah Ta'ala semuanya husna, mencapai puncak terindah. Itu arti husna ya, mencapai puncak jadi tidak cukup hanya dengan terindah saja, tapi sampai pada puncak. Baik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke 18 atau 180. Ini di kitab aslinya 180 ya. Coba cek di Quran ya. Walillahi asmaul husna, dan milik Allah lah nama-nama yang indah. Sambungan ayatnya fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama yang indah itu. Sudah selesai kemarin pembahasan tentang doaul ibadah dan doaul masalah. Apa doa ibadah? Kandungan yang ada di dalam nama-nama Allah itu kita yakini dan kita beribadah dengan keyakinan atau konsekuensinya. Doa masalah, kita berdoa dengan nama Allah itu, ya Ghaffar, ya Ghafur, ighfirli, ya Rahim, irhamni. Nah, baik. Sekarang pembahasan kita dari tentang indahnya nama Allah. Walillahi asmaul husna, milik Allah lah nama-nama yang indah. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Kaedah-kaedah ini dibuat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, itu betul-betul dalam pengertian. Betul-betul dalam. Setiap kaedah-kaedah ini itu juga ada bantahan terhadap orang-orang yang keliru pemahamannya dalam nama-nama dan sifat Allah. Bayangkan ini. Setiap kaedah-kaedah ini itu ada bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang keliru di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Maka ayat dalam surat Al-A'raf ini, walillahi asma'ul husna, dan milik Allah dan nama-nama yang indah, maka kalimat ini yang hanya berapa kata ini, walillahi, dan milik Allah nama-nama yang indah. Sepertinya hanya 3 ya. Kalau di Belgia ada huruf ya. Tetapi milik Allah nama-nama yang indah. Walillahi asmaul husna. Kan bedanya ternyata dalam kalimat ini firman Allah Ta'ala ada bantahan terhadap 2 kelompok. Kelompok ini pertama adalah kelompok orang-orang yang meyakini Allah tidak memiliki nama dan sifat. Jadi ternyata ada orang-orang yang tidak meyakini Allah memiliki nama dan sifat. Barakallahu fiik. Dan itu adalah orang-orang yang ini. Nanti ada rincian-rinciannya. Makanya kajian majelis para ulama salaf itu, Ahlussunnah wal Jamaah, itu isinya akidah. Kan ada istilah kita kokoh dalam akidah dan manhaj. Bagaimana pula akidah kita kokoh kalau manhaj kita kokoh, kalau kita tidak mengetahui mana yang kokoh itu sendiri dan mana yang akan menggoyang? Maka
dikenal dengan kajian akidah dan tauhid. Sebab ternyata golongan-golongan yang menyimpang seperti yang sebutkan oleh Rasulullah SAW, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad berada di tangan Allah, la taftariqanna ummati, sungguh berpecah belah umatku ala 73 firqah, berada di atas 73 golongan. Bayangkan, ternyata letak permasalahannya ada pada akidah dan manhaj. Baik, untuk itu, untuk mengkaji akidah, mau tidak mau terus tanam. Baik, ada dua kelompok tadi yang terbantah oleh ayat ini. Kelompok pertama, orang yang meyakini Allah tidak memiliki nama dan sifat. Pokoknya Allah selesai, tak ada nama sifat. Itu katanya. Ini orang-orang Jahmiyah yang menganggap Allah tidak memiliki nama. Tapi ada orang-orang, ada penafiannya, tingkatannya begini, ada begini. Saya tidak terangkan sekarang. Ikhwanillah barakallahu. Dan ada lagi kelompok yang kedua, yang mereka menafikan sifat Allah. Jadi tadi menafikan nama Allah, tadi menafikan nama Allah. Yang kedua, menafikan sifat Allah. Ternyata ada orang yang menafikan nama Allah, kelompok pertama. Ada kelompok kedua menafikan sifat Allah. Allah tak punya sifat dengan berbagai dalil. Baik, inilah orang-orang Mu'tazilah. Ini mulai ini. Makanya di dalam pelajaran ilmu akidah itu ada, kan ilmu akidah itu ada bagian-bagiannya. Salah satu pembahasan ilmu akidah itu adalah memahami tentang firaq dan adyan. Maka ada pelajarannya namanya usulul firaq wal adyan. Pokok-pokok kelompok-kelompok yang menyimpang dan agama-agama selain agama Islam. Itu pembahasan pelajaran itu membahas kelompok-kelompok yang menyimpang aja. Sebab kita tidak akan bisa selamat kecuali kita mengenal yang baik dan yang buruk. Nah, cuman permasalahannya sekarang tidak ada dalam bentuk terang-terangan orang-orang yang mengaku saya Jahmiyah. Ini masalahnya. Tidak ada orang-orang yang mengaku secara terang-terangan bahwa mereka adalah Mu'tazilah. Padahal mereka terjatuh di dalam pemahaman Jahmiyah dan Mu'tazilah. Jahmiyah menolak nama-nama Allah. Mu'tazilah orang-orang yang main rasional, akal-akalan, semuanya mesti masuk rasio, masuk akal. Kalau tidak bisa. Padahal akal mereka yang kecil, tidak kuat oleh dalil yang begitu besar. Orang-orang Mu'tazilah ini sekarang banyak pada orang-orang apa? Liberal. Jahmiyah banyak bertebaran. Baik. Dan dari sisi manakah? Dari sisi manakah bisa membantah mereka? Berarti kita dudukkan dulu pemahaman. Kalau Jahmiyah menolak Allah memiliki nama, Ahlussunnah menetapkan Allah punya nama. Mana dalilnya? Walillahi asma'u. Lam di sini, madlulnya lam ini yang ditunjukkan oleh makna lam ini, terkandung dalam lam ini, lam kepemilikan Allah, litabik, milik Allah. Makanya kalau belajar bahasa Arab itu indah, lam wali, lam apa, lam litabik, milik Allah. Ini tak cukup hanya bahasa Arab saja, usul fikih juga penting. Makanya banyak kelompok-kelompok menyimpang itu banyak yang memainkan kesesatannya dengan usul fikih. Tapi jangan pula mengira bahwa ilmu usul fikih bukan ilmu Ahlussunnah, tidak. Sebab ilmu usul fikih jago usul fikih. Baik. Dan yang bapak jangan terlalu pusing-pusing kali. Jadi lam di sini Allah memiliki nama-nama.
Walillahi, dan milik Allah lah nama-nama. Berarti Allah punya nama. Maka terbantahlah dengan ayat ini orang-orang Jahmiyah yang menolak nama-nama Allah. Kemudian sifat Allah. Dari sisi mananya? Al-husna, indah. Husna di sini bukan sekedar indah, tapi apa tadi? Husna. Husna itu penjelasannya adalah balighatul fil husni ghayatan, sampai pada puncak maha indah atau puncak keindahan. Kalau nama Allah sampai pada puncak keindahan, maka dari situlah dapat dipahami bahwa Allah dalam namanya itu terkandung sifatnya. Tak mungkin sekedar nama. Kalau sekedar nama aja tidak ada. Sampai pada puncak keindahan, yang terkandung dalam puncak keindahan itu, itulah dia sifat. Maka di kalimat Al-Husna itu terkandung sifat Allah. Tidak mungkin nama itu sampai pada puncak keindahan kecuali nama itu memiliki sifat. Makanya Ahlussunnah menetapkan Allah memiliki sifat, dan Ahlussunnah meyakini bahwa setiap nama Allah terkandung sifat Allah. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Mudah-mudahan dipahami. Dia nanti ada orang yang menolak sifat-sifat Allah ini. Mereka memainkan rasio seperti tadi lah. Allah memiliki apa? Tangan, memiliki sifat. Misalkan Allah memiliki sifat senang. Pada mungkin makhluk senang, Allah senang. Dinafikan. Ada Allah memiliki sifat marah. Nanti ada keterangan. Pokoknya Allah memiliki sifat-sifat, dan sifat Allah Ta'ala itu yang indah semua. Nama Allah kan. Baik. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh di dalam penjelasannya. Wa dzalika li'annaha, demikian karena sesungguhnya mutadamminatul li sifatin kamilatin, terkandung bagi sifat-sifat yang sempurna, la naqsa fiha, tidak ada kekurangan padanya, biwajhin minal wujuh, dari satu sisi dari sisi-sisi yang lain, artinya dari sisi manapun sempurna sampai pada puncak kesempurnaannya. La ihtimal dan wala takdira, tidak secara ihtimal dan tidak pula secara takdir apa pula ini. Ini betul-betul harus kita pahami. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi nama-nama Allah Ta'ala itu sampai pada puncak keindahan, tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Jadi diwajib minal wujud, dari sisi manapun tak ada kekurangannya. Adapun manusia pasti punya kekurangan dan batasan-batasan. Kesempurnaan makhluk itu juga terbatas. Makhluk yang paling sempurna dari sisi penciptaannya siapa? Nabi kita tercipta. Indah dulu, postur tubuh, fisiknya, akhlaknya, indah kan? Akhlak dan postur tubuhnya indah. Sedangkan manusia saja Allah Ta'ala sebutkan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam bentuk rupa yang ahsan, yang elok. Ahsan, teramat elok, teramat indah. Tetapi sifat manusia itu pasti terbatas. Jangankan kita nabi, kita juga terbatas. Untuk itulah nabi dan manusia ini tidak boleh disembah. Apa kata Nabi? La, sehingga Nabi menyebutkan la tuturuni
atruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian melebih-lebihkan aku sebagaimana orang-orang Nasara melebihkan Isa anaknya Maryam. Ana Abdullah, kata ana Abdullah. Faqulu Abdullah, saya adalah hamba Allah. Maka ucapkanlah hamba Allah. Jangan kalian lebih-lebihkan, kata Nabi, saya sebagaimana orang-orang Nasara melebih-lebihkan Isa anaknya Maryam. Untuk itulah karena manusia ini ilmunya terbatas, sifatnya terbatas, semuanya terbatas, maka manusia tidak layak untuk disembah. Adapun Allah, semua nama-nama Allah dan juga sifat Allah sempurna sampai pada puncak kesempurnaan Allah. Baik, apa makna kita dalam ini? Di sini Syekh tidak mencukupkan dengan kalimat kamilatin la naqsa fiha biwajhin min al-wujuh. Sempurna, tidak ada cacat padanya, tidak ada kurang ya dari sisi manapun. Ini adalah kalimat la ihtimalan wa la taqdira. Tidak secara ihtimal, tidak pula secara takdir. Kalau di sini apa terjemahannya dibuatnya? Tidak ada terjemahannya. Ada di sini terjemahannya? Tidak ada. Baik. La ihtimalan la taqdiran. Ada lagi penjelasannya la huwa. Makna kalimat ihtimalan itu apa? Ini saya betul-betul mohon dipahami. Ihtimal fi dalalatil lafz. Sempurna nama-nama Allah itu ya dalam pemaknaan lafaznya. Semua nama Allah itu sempurna dalam lafaznya. Sebutlah Allah itu apa nama Allah? Al-Alim, Maha Mengetahui, Al-Basir. Nama Allah Ta'ala itu salah satunya adalah Maha Melihat, Basir. Apalagi nama Allah Ta'ala Al-Hayy, Zat yang Maha Hidup. Allahu Akbar. Apalagi nama Allah Ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang. Ar-Rahim, Zat yang Maha Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Termasuk juga Allah Ta'ala itu At-Tayyib, baik. Jadi semua nama-nama Allah Ta'ala itu, nama-nama Allah Ta'ala itu indah. Dalam nafasnya ini juga indah. Kandungan ihtimalan itu dalam nafasnya juga indah. Tidak ada la ihtimalan itu tidak ada kurang pada nafasnya. Jadi kalau dicari dalam komus, ada lagi yang lebih dari komus itu. Komus itu kamus. Ada mu'jam. Mu'jam itu kalau ditengok lagi, itu kumpulan lafaz-lafaz. Jadi kalau nak tengok apa bahasa Arab, itu ditengok satu kata memiliki banyak makna, itu tengok kita mu'jam. Ya, itu tengoklah seluruh nama-nama Allah, tidak ada konotasinya, tidak ada lafaz yang indikasinya cacat tadi. Dari semua nama-nama Allah itu tidak ada. Kalau manusia, nama-nama manusia itu atau makhluk ini itu ada mengandung elok dan bagus, baik, tetapi ada cacatnya juga. Apa contohnya? Bahasa kita. Aku contohkan dalam bahasa kita aja. Ya col, tapi jadi buah. Apa yang ada? Col dia, tapi col dia buah. Jadi ini col dia, tapi col dia buah. Nah, tapi bahasa Indonesia itu tidak ya bahasa Indonesia buah. Jadi orang mana deh? Nah, aku senias. Jadi itu contohnya kalau manusia namanya itu nama atau sifatnya itu sempurna, dia kan mantap gitu. Tapi ada kekurangan. Nah, contoh yang lain apa contohnya? Ya logik enggak? Logik tapi bayangkan apa? Logik bonan. Bayangkan tuh. Jadi logik punah. Kalau lagi dia juga logik, kan dia orang lembut orangnya. Tapi logik bonan. Lah dulu cacat di situ.
Itu contohnya. Lalu apa perbedaan? Kalau Allah Ta'ala husna itu sempurna pada puncak keindahannya, tidak ada kekurangan lagi bagi sifat-sifat Allah Ta'ala itu, bagi nama Allah Ta'ala itu, lahtimalan wala takdiran, tidak secara lafaznya, dari sisi lafaznya tidak ada kemungkinan cacat. Allah dan yang maha hidup. Kalau yang di awak cuma pun di Aceh. Di Aceh kan cuma pun di Aceh apa? Lagi dia pintu dia. Ganti tak bawa cuak ke bawah, tak bawa duit, ada tongan-tongan, ada gigi, ada kumbang. Kamu saya dah. Itu kalau di awak. Tapi kalau hidup Allah Ta'ala, fatawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Maka bertawakallah kalian kepada Allah zat yang hidup, hidupnya akan pernah mati. Allah. Jadi seluruh nama Allah Ta'ala itu makanya di situ nanti disebutkan contohnya Al-Hayy, contoh zat yang hidup. Ya, Al-Hayy adalah salah satu nama Allah yang mengandung sifat kehidupan yang sempurna, tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak pula mengalami kebinasaan. Jadi kalau di Allah Ta'ala tidak ada awal, tidak ada kebinasaan. Kalau di awal mati, awal dulu tidak ada, akhirnya akan berakhir dengan kematian. Kehidupan yang mengharuskan adanya kesempurnaan sifat-sifat lain seperti ilmu, kodrat, mendengar, melihat dan sifat-sifat lainnya. Jadi hidup kita pun terbatas karena hidup pematian. Itu makna ihtimalan. Jadi la ihtimalan, tidak ada kurang secara lafaznya itu. Apa konotasi atau kemungkinan lafaz itu ada masalah? Itu makna la ihtimalan. Paham ya? Baik. Kemudian la takdiran, tidak pula secara takdiran. Apa makna takdiran? Kan bahasa Arab, wala takdiran. Apa maknanya? Tidak ada juga celah untuk pemahaman maknanya. Kalau ihtimal itu kandungan makna atau lafaznya dalam arti lafaznya, kemana dicari seluruh lafaz yang menjadi milik nama Allah Ta'ala, itu dah ada konotasinya, kemungkinannya cekatan. Kini maknanya juga tidak ada yang cacat, tak ada. Wala taqdira itu tidak bisa ditakar-takar secara rasional. Jadi misalkan Allah Ta'ala itu ada sifat beliau itu ghadab, Allah itu marah. Kalau marah di makhluk ayo kacau, tapi marah Allah tidak mengandung cacat. Itu dan perlu itu masukkan dulu di dalam pemikiran kita, di dalam keyakinan kita. Demikian pun Allah Ta'ala memiliki sifat gembira. Seperti kabar Nabi bahwa Allah Ta'ala bergembira dengan taubat makhluknya. Kan bergembira Allah Ta'ala kalau Allah taubat makhluk, yo di sana. Kan ada dapat diterjemah yo di sana nanti Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala punya hati. Tapi Allah Ta'ala senang. Itu kan sifat Allah kan. Jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, tidak ada kemungkinan maknanya ada cacat pada senang atau marahnya Allah. Itu yang harus kita nafikan dalam pikir. Kulluha husna, semuanya sampai pada puncak keindahan. Kalau awak sonang-sonang hati, coba bayangkan hati awak sonang gembira, tidak boleh aku tidak akan gembira. Sedang kok kan nikah baru pengantin baru aku senang siar baru pengantin baru kan sonang hati. Tapi di sebalik sonang hati tadi, lah puncak sonang hati, lah puncak sonang hati kita, aduh di kesedihan di balik itu. Tak ada mak, ibu luar. Sekolah juga dia pengantin baru je kan? Tapi orang tua tak ada lagi.
Yang menikahkan bukan ayah lagi, mungkin abang. Yang menikahkan mungkin bukan pula lagi tidak dihadiri atau tidak nasab, tapi mungkin wali hakim. Ibu juga dalam kegembiraan Allah Ta'ala tidak ada kemungkinan cacat. Allah. Itu yang harus dilihat. Makanya nanti kalau orang-orang yang mentakwil sifat Allah Ta'ala, mungkin Allah marah. Tak mungkinlah Ta'ala punya senang sama itu makhluk ditakwil. Jadi orang ditakwil dirubah maknanya. Karena dirubah maknanya akibat takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Akhirnya terjatuh juga di dalam hal itu, menafikan sifat Allah. Berarti kan menghilangkan itu. Padahal Allah punya sifat marah, Allah punya sifat senang. Hanya nafikan itu sifat Allah. Kalau Ahlus Sunnah tetap pada keyakinannya Allah memiliki sifat senang, Allah memiliki sifat marah. Namun senang Allah tak sama dengan makhluknya. Marah Allah tidak sama dengan makhluknya. Selamat keyakinan Ahlus Sunnah itu. Allah. Baik. Paham insyaallah. Itu yang perlu kita pahami dari makna la ihtimalan wa la tadbira. Paham kan? Berikut itu Syekh menyebutkan contoh-contoh. Misal tadi contoh yang demikian tak ada kurang, baik secara lafaz ataupun secara kandungan makna. Al-Hayy, hidup, ismun min asma'illahi ta'ala, satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala, mutadamminun lil hayati kamilati lati, yang mengandung bagi kehidupan yang sempurna. Jadi hidup Allah Ta'ala itu sempurna. Lam allati lam tusbaq bi'alamin, yang tidak didahului dahulu Allah Ta'ala itu dengan ketiadaan. Jadi kalau aku itu terbayang-bayang dalam pikiran kita, kita aku ke awal dulu Allah. Kalau masih terbayang-bayang dalam pikiran kita bagaimana awalnya, itu belum Allah, masih makhluk. Sebab makhluk diciptakan dan Allah tidak menciptakan. Allah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Wala yalhaqu hadza zawalun, dan Allah Ta'ala tidak akan berakhir dengan kebinasaan. Sebab hayyunya Allah hayyul ladzi la yamut, hidup Allah dan hidup tidak akan pernah mati. Allah itu yang akan kita dudukkan dalam keyakinan itu. Al-hayatul mustalzimatu li kamalis sifati minal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wa ghayriha. Hidup adanya kesempurnaan yang mengharuskan adanya kesempurnaan sifat-sifat lainnya. Jadi hidupnya Allah Ta'ala kesempurnaan. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala itu sempurna. Kalau hidup Allah Ta'ala sempurna, sifat-sifatnya juga sempurna. Hidup kita kan sifat-sifat kita tidak sempurna sifat-sifat kita, karena hidup kita juga tidak sempurna. Itu masalahnya. Jadi makanya sifat-sifat kita itu tidak sempurna akibat memang hidup kita juga tidak sempurna. Tapi Allah Ta'ala tidak. Kita tengok contoh yang lain yang disebutkan oleh Syekh di sini. Wa mithalu akhar, dan contoh yang lain. Al-alimu, berilmu, ismun min asma'illahi, salah satu atau satu dari nama-nama Allah, mutadamminun lil ilmil kamil, yang mengandung bagi ilmu yang sempurna. Jadi ilmu Allah Ta'ala itu sempurna. Alladzi lam yusbaq bi jahlin,
yang tidak didahului oleh kejahilan. Manusia kalau berilmunya sebelum itu tidak berilmunya. Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut emak kalian. Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Dan ketika itu adakah ilmu kita terhadap apa-apa yang ada di dunia ini? Tidak ada. Lalu Allah ciptakan apa? Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida. Ya. Dan Allah Ta'ala ciptakan pula adanya pendengaran dan penglihatan. Barulah kita bisa mendapatkan ilmu. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida. Jadi barulah Allah menciptakan sama pendengaran, penglihatan dan penglihatan. Baru kita dapat ilmu. Jadi ilmu kita didahului oleh apa? Kejahilan, tak tahu. Ilmu Allah tak pernah. Wala yalhamuha nisyan, dan Allah tidak akan pernah bersambung sifat ilmu itu dengan lupa. Makanya hukum Allah Ta'ala tentu jadi hukum yang terbaik. Kalau manusia kan, ilmu manusia terbatas. Bayangkan ada orang yang ahli mekanik, pandai, tapi apa tidak pandai, bertukang tidak pandai. Ada orang yang bertukang komputer tidak pandai, jadi cuba-cuba ilmu tukang komputer lagi di toko-toko orangnya. Bisa. Ada orang yang jago komputer tapi tidak jago bertukang. Ilmu Allah sungguh Allah. Ada demikian pun nanti dari hal yang lain. Makanya tengok firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala berfirman seperti apa? Ilmuha 'inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Dalam surah Thaha, qala ilmuha. Musa berkata, pengetahuan tentang itu ada di sisi Rabbku fi kitabin la yadhillu, dalam sebuah kitab la yadhillu, tidak akan ada salah, Rabbku wa la yansa, dan tidak ada lupa. Demikian pun al-ilmul wasi' al-muhitu bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Ilmu yang luas yang meliputi segala sesuatu ini secara jumlah dan tafsir, ya, baik secara umum atau terperinci. Ada yang tidak diketahui Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan yang tak diketahui oleh Allah ini, apa? Jadi kan ada teka-teki orang dia buat, Allah Ta'ala itu tidak ada yang dia tidak tahu, tidak ada yang tak tahu kepada Allah. Hanya satu yang tidak diketahui Allah, apa ini? Dapat? Siapa yang tak diketahui oleh Allah ini? Kan gua buat jujur. Ada orang tak pernah dengar apa? Alhamdulillah. Yang tidak diketahui Allah itu penggantinya. Katanya yang tidak diketahui Allah itu penggantinya. La ilaha illallah ini juga berolok-olok dengan nama dan sifat Allah. Berolok-olok atas nama Allah. Itu bahaya. Bahaya. Walaupun tujuannya benar. Sebab takkan mungkin Allah akan diganti juga. Hidup Allah adalah hidup yang tidak akan pernah dan kematian. Jadi question itu. Dan kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum. Itu baik yang ma yata'allaq bi af'alihi, ya. Baik yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan makhluk ini, af'ali, perbuatan-perbuatannya, atau af'ali khalqi, dengan perbuatan-perbuatannya Allah, atau af'ali khalqi, atau perbuatan makhluknya. Perbuatan-perbuatan Allah sendiri dan perbuatan makhluknya.
baik yang berhubungan dengan perbuatannya sendiri dan perbuatan makhluknya. Jadi apa yang dibuat Allah Ta'ala itu Allah mengetahui itu. Kalau gitu, apa yang kita buat tuh kadang-kadang tak tahu boleh orang. Cuma lah ya, tahu itu kemohonan tadi. Lah jadi yang membuatnya sudah jelas kita yang membuat hawa sobi tak tahu itu kemohonan tadi. Berarti kan tidak ada apa yang akan kita kerjakan tidak punya planning, tidak punya perencanaan, tidak punya pengetahuan. Kalau Allah semua yang diperbuatnya diketahuinya, atau perbuatan makhluknya diketahui oleh Allah. Tidak ada sebuah perbuatan makhluknya, baik yang sir atau alamiah, yang sembunyi atau terang-terangan, yang terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar. Itulah makna sempurna, sampai pada titik kesempurnaan, pada puncak kesempurnaan. Tapi jangan, jadi bukan pula makna puncak itu ini perlu diterangkan. Bukan pula sampai pada puncak keindahan. Sehingga tak boleh tapi rumah. Tidak. Bukan sampai pada puncak akhirnya. Bukan ada akhirnya. Jadi makna puncak kesempurnaan ini tidak ada batasannya, itu maknanya. Jadi jangan letak puncak lagi. Tidak. Jadi makna puncak itu bukan pula habis di situ, tapi tidak terbatas. Bisa paham kan? Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Lalu kita baca dalil tentang al-alim itu dulu, baru kita selesaikan insyaallah. Lalu wa'indahu mafatihul ghaib, dan milik Allah lah kunci-kunci semua yang baik. Mafatihul ghaib milik Allah, kunci yang baik. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya illa huwa, melainkan Allah Ta'ala sendiri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan yang di lautan. Tak ada yang tak diketahui Allah. Di lautan bayangkan. Makanya Pak, ketika sore-sore itu kadang-kadang cobalah melihat langit, melihat awan, pandanglah awan itu akan bisa menambah iman. Bayangkan Allah Akbar. Apalah makhluk yang ada di sebalik awan? Siapalah makhluk yang ada di bawah awan itu, di bumi yang di bawah awan? Sementara kita di sini, sementara itu jauh di sana. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Sekecil-kecil debu zarah yang terlepas dari kesatuan, sehalus-halus bisikan semut hitam. Lain orang bisikan sawit. Sehalus-halus bisikan semut hitam kepada kawannya di malam gelap gulita, di pulau terpencil di tengah lautan, takkan terlepas dari ilmu Allah, takkan terlepas dari kebesaran Allah. Allah Maha tahu akan segala kemah, irama, dan yang tersembunyi dari hati dan jantung pada manusia. Tolong Allah jatuh. Wa ma tasqutu min waraqatin, dan tidak ada pula daun yang gugur, daun yang gugur. Min waraqatin ya'lamuha, melainkan yang tidak dikatakan Allah tidak ada. Bayangkan, coba Bapak jalan. Satu hari saya berjalan dengan Syekh, beliau menyampaikan kepada saya, coba lihat daun-daun ini. Allah Maha mengetahui daun yang sudah mati dan daun yang sudah gugur, serta daun yang masih ada di dahannya. Dan Allah juga mengetahui berapa banyak daun yang akan tumbuh lagi dari dahan-dahan itu. Bayangkan awak aja kita lawi dalam turun lama boleh. Jenggot kita yang sudah jatuh, kita tak tahu kita berapa banyaknya. Padahal dia jatuh 2-3 oleh ini kalau tidak punya ya banyaknya lebih. Tak tahu tu kita lama boleh wir.
Jatuh di jenggot kita tak tahu kita. Jangankan yang jatuh, yang ada di dagu kita yang masih tumbuh tak tahu kita. Apalagi yang akan tumbuh. Bayangkan. Ilmu Allah seperti itu kesempurnanya ilmu Allah. Daun yang sudah lapuk, sudah busuk, daun yang sudah gugur dan jatuh ke tanah, dan daun yang sudah masih berada di dahannya, baik yang sudah menguning atau yang masih hijau, serta daun-daun yang akan tumbuh lagi di dahan pohon-pohon yang ada ini. Semua pohon yang ada di alam ini Allah Ta'ala. Itu soal ini Allah Ta'ala itu tidak sembarangan ayat itu dicantumkan Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di laut. Laju, belum ah? Kayak daun kayu dia tidak tombe, tetapi tidak cukup kan supaya paham itu masuk ke dalam hati kita. Wa ma tasqutu min waraqati ya'lamuha, dan daun-daun yang gugur juga diketahui oleh Allah. Banyak gitu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Allah Akbar. Dan tidak pula sebutir biji dalam kegelapan bumi. Habba itu apa? Yang kocik apa gitu? Video bayang. Kalau bahasa awak kan biji bayam, ya, biji bayam, apa? Kan ada di rumah kan? Lain yang lebih kecil dari itu boleh. Habba. Yang lebih kecil dari itu pasti Allah Ta'ala juga tahu. Allah. Macam itu ilmu Allah Ta'ala itu maha luas. Allah. Baik, ikhwati billah, barakallahu fiikum. Allah. Fi dhulumatil ardi, dalam kegelapan malam. Wala radmi wala yabisin, dan tidak pula ya sesuatu yang basah, benda basah. Seperti apa benda yang basah? Seperti tumbuh-tumbuhan ya. Wala yabisin, tidak pula benda yang kering, benda mati, benda hidup, dan melainkan apa? Illa fi kitabim mubin. Allah. Melainkan tercantum di dalam kitabnya yang nyata. Kitab di mubin itu apa? Itu ada yang lafaznya yang salah kok. Kitab di madin itu irinya, matikan. Kitab di madin tertulis mubin. Matikan aja. Ya. Baik, fi kitab mubin. Bayangkan itu. Sudah lauhul mahfuz itu makhluk atau apa? Lauhul mahfuz itu makhluk atau sang pencipta? Makhluk. Sedangkan dalam makhluknya saja kitab yang Allah lauhul mahfuz, kan sama je buku apa? Lah tertulis di buku dia kita tonton dia. Lah tertulis di buku awak Kalau kita aneh pula, lah tertulis di buku lalu pula. Allah Ta'ala tidak ada seperti itu. Allah Ta'ala tahu dan tidak ada lupa. Sedangkan dalam lauhul mahfuznya sudah termaktub. Apalagi pada ilmunya pasti Allah Ta'ala ketahui. Allah. Jadi kalau kita renungkan ilmu Allah Ta'ala, nak ke mana kita akan lari? Nak ke mana kita akan lari? Makanya kalau takut kepada binatang buas, boleh lari. Kalau takut kepada Allah, kemana Allah? Fafiru ilallah. Kan itu ayatnya. Larilah kalian menuju Allah. Jadi rupanya kalau takut kita dari binatang buas, lari kita. Tapi takut kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, Allah Ta'ala suruh apa? Fafiru ilallah. Berlarilah kalian menuju Allah. Allah Ta'ala fafiru ilallah. Hari kita menuju Allah Ta'ala. Untuk apanya? Inilah minhu nadhirun mubin. Akan itu sambungan ayat itu. Sungguhnya aku
adalah pemberi peringatan yang nyata untukmu. Jadi kalau takut dengan peringatan Allah itu akan dokekan. Baik, itu dalam surat Al-An'am ayat ke-59. Ada ayat berikutnya lagi dicantumkan oleh Syekh ini. Apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di bumi melainkan illa 'ala Allahi, melainkan di sisi Allah Taala rizkinya. Allah Taala jamin rizkinya. Tidak ada yang melata di muka bumi oleh Allah Taala jamin rizki. Allah. Sedangkan hewan yang cacat kan banyak kisah-kisah, ya. Ternyata bahkan ada apa? Ada ular yang dikasih makan oleh burung, bayangkan rizki. Jadi awak ini saya selalu, makanya kata orang Arab, la taj'al arzaqa yushghilukum 'an razzaqa. Jangan sampai rizki itu menyibukkan kalian dari sang pemberi rizki. Rizki itu pojo-pojo. Nyo pojo kok lahir kata dunia lalai pojo. Belum kita lahir ke dunia ini akan jatuh datang. Jadi pojo itu pandai-pandai lawak kata tua pojo pada awak. Baik. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan Allah Ta'ala mengetahui apa? Mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat menyimpannya. Semua yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tengok lomba cepat, tutup lomba apa itu dia apa? Lapor itu dia Allah seluruhnya itu. Di mana jadikan topik tinggal kita boleh pindah dari Dubai ke Chongqing, ngalipet kain. Ada isongkan nama Dubai juga. Kayak jalan apa suka jalan Renggang. Allah kata. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Nah, dan semuanya tercantum, termaktub di dalam fi kitab al-mubin. Itu adalah Lauhul Mahfuz. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Mengenai Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah Ta'ala mengetahui, Maha mengetahui apa dari sudur segala isi hati. Tak ada. Makanya untuk mengingat Allah, untuk mengingat Allah, ingat nama-nama dan sifat. Maka ilmu tentang apa? Ilmu tentang nama dan sifat Allah akan melahirkan pandai mengingat Allah, pandai bermuraqabatullah sekalipun dalam jalan, dalam WC alias tandas kata orang seberang. Karena bayangkan Allah. Ini penjelasan apa? Penjelasan kaidah. Apa kaidahnya tadi? Apa kata? Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah Ta'ala semuanya husna. Kalau nama wa sekalipun husna, nama anda itu sempurna. Baik kan? Baik. Apalagi cuma hasan, ya? Ahsan lebih baik dari hasan, lebih tinggi derajatnya. Sama dengan husna ahsan. Mana? Jadi sekalipun nama husna tidak sempurna. Ini husna balighatun fi husni ghayah. Sampai pada puncak keindahan. Keindahannya mencapai puncak maha indah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang cukup sekian yang dapat kita sampaikan pada pertemuan pagi ini. Ya, ini baru kaidah yang pertama dari misal yang kedua. Di sini saya menyebutkan beberapa misal. Misal-misal itu yang harus kita renung. Misal-misal juga dan ilmu tentang nama dan sifat Allah ini. Ilmu tentang tauhid asma wa sifat itu bukan hanya sekedar dimasukkan ke otak, tapi ilmu yang terus diresapi. Semakin diresapi semakin sadar.
semakin dapat oleh kita. Allah Akbar. Nah, sebab ini apa kata Syekh di awal kemarin? Liya'budahu ala basirah. Nah, itu yang harus kita cari agar dia bisa beribadah kepada Allah dengan basirah. Apa itu basirah? Ilmu yang ada di hati. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairul man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.